Jadi kita hari ini akan belajar tentang materi yang baru tentang gelombang bunyi ya. Nah, mungkin kalian sudah melihat, ada yang sudah melihat, mungkin ada yang enggak, tentang gelombang bunyi. Apa yang akan kita pelajari di gelombang bunyi ini sebenarnya udah saya rangkum di pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa dari kalian. Mungkin di sini ada atau di kelas lain yang ada kemarin itu saya buat forum diskusi di Moodle, tetapi ada yang isi, ada yang enggak. Ya, tidak apa-apa. Saya share screen dulu. Bentar. Oke, nah materi bunyi ini, kenapa kita harus pelajari materi bunyi? Ya salah satunya karena ini cukup penting gitu bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kita pasti selalu berinteraksi dengan yang namanya bunyi ini. Mungkin setiap menit atau mungkin setiap detik juga pasti kita mendengarkan, kecuali mungkin lagi hening, tetapi ada suara yang selalu ada hadir, yaitu suara hati. Jadi walaupun tidak semua orang mendengarnya, suara hati. Banget suara hati. Ya suara hati yang jadi dengar. Makan dulu, Darlin. Ngomong dulu, Darlin. Suara hati ya. Nah, tapi suara-suara yang lain itu selalu hadir di kehidupan kita, sehingga kita perlu tahu siapa sebenarnya suara atau bunyi ini gitu. Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang mengenai membahas bunyi ini, nah sekarang coba kita dengarkan. Saya punya dua sumber bunyi ini. Jadi ada dua suara. Yang pertama kayak gini. Orang lagi kedengeran nggak suara saya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Rusuh kali, Pak. Jadi bandingkan dengan yang ini. Ya, dari dua suara tadi, kira-kira yang lebih nyaman didengarkan oleh telinga kita gitu yang mana ya? Udah pasti lebih tahu ya kan? Yang kedua, Pak. Suara saya yang lebih enak untuk didengar. Tidak keduanya. Pak lebih enak, Pak. Suara hati, Pak. Suara hati yang lebih enak ya. Jadi lu Jadi kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ada jenisnya suara itu gitu kan. Yang pertama suaranya ya tidak beraturan, kan tadi suara bicaranya crowded gitu. Terus yang kedua itu punya harmoni gitu, sehingga kita mendengarnya juga nyaman. Yang pertama itu kira-kira dengan yang kedua durasinya mana yang lebih lama? Sama kayaknya. Pertama, Pak. Yang pertama, nah kan yang pertama kayaknya kan, padahal yang pertama itu hanya 13 detik, yang kedua itu 30 detik. Tetapi karena kita menikmatinya, jadi nggak merasa bahwa itu lama gitu. Lebih lama sebenarnya, yang pertama itu hanya 13 detik. Sedangkan yang kedua, nih 13,35 detik. Coba, kelihatan nggak? Iya, Pak. Nah, 13,5 lah. Sedangkan yang ini 33 bahkan. Jadi suara itu kan Nah, ternyata kalau misalkan kita menikmatinya jadinya tidak begitu terasa gitu kan.
Nah, kita nanti akan bicara atau akan diskusikan terkait dengan bagaimana irama tersebut atau namanya harmoni-harmoni tersebut bisa dihasilkan nanti di akhir bab ini, ya. Nah, tapi di awal ini kita akan mempelajari basic dari bunyi itu sendiri, ya. Bagaimana bunyi itu dihasilkan, terus karakteristiknya seperti apa, itu akan kita pelajari pada pertemuan awal ini, gitu. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana sih bunyi itu dihasilkan? Saya yakin ini udah pada tahu nih, waktu SMP juga udah belajar ini. Gimana bunyi dihasilkan? Ada yang tahu atau tidak? Atau pura-pura tidak tahu? Nah, bunyi dihasilkan itu bagaimana? Coba perhatikan yang ini. Jadi ini kira-kira gambar apa ya? Garpu tala. Garpu tala, Pak. Betul, garpu tala. Nah, garpu tala itu untuk apa? Untuk garpu, untuk apa? Untuk makan, untuk Asilasi, Pak. Untuk asilasi. Pak. Untuk mengingatkan apa? Iya, Pak. Nada, Pak. Misalnya garpu tala G gitu, Pak. Oke. Sesuai dengan nadanya, Pak. Nah, biasanya dipakai kalau orang yang main musik itu untuk apa? Menyetem salah satunya ya, menyetem gitar, Iya, misalnya atau apa itu biasa pakai garpu tala juga salah satunya. Nah, kenapa kita bisa menggunakan garpu tala ini? Karena garpu tala ini bisa menghasilkan bunyi dengan nada yang murni. Yang murni itu frekuensinya tertentu saja. Jadi ini tuh garpu talanya ini sebenarnya. Kelihatan nggak? Ya kan? Nah, garpu tala ini punya frekuensi tertentu gitu. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini ada tulisannya. Ternyata tidak terlihat. Ya, pokoknya ada tulisannya ini 426,6 Hz ya. Nah, bagaimana bunyi yang dihasilkan oleh si garpu tala ini? Coba kita dengarkan walaupun ini agak kurang bagus kemarin ngambil gambarnya. Oke, sebenarnya bunyinya itu hampir sama dengan yang ini. Sama nggak ya kira-kira frekuensinya? Coba. Beda amplitude, Pak. Suara telepon, Pak. Beda amplitudonya aja, beda loudness-nya nanti kita bicara. Beda amplitude, beda kekerasannya aja. Jadi ini tuh sama-sama frekuensinya itu sama, ya. 426. Cuman yang ini pakai aplikasi, yang ini ya langsung gitu. Sama-sama ini aplikasi garpu tala, kalau ini garpu talanya yang real, yang asli. Nah, dari dua demonstrasi ini, ya kita bisa melihat bahwa ketika garpu tala ini dipukul tadi sama saya, ternyata dia menghasilkan bunyi gitu. Dipukul itu kan dikasih gangguan. Kemudian ketika ini dikasih gangguan, nah sebenarnya kalau kita amati di sini, ini garpu talanya, mula-mula kayak gini. Cuman kalau kamera laptop mungkin tidak terlalu terlihat. Kalau misalkan ini saya pukul sebenarnya, nah bagian garpu talanya ini kelihatan bergetar, akan terasa kalau saya sentuh. Nah, rasa getarannya di tangan saya itu sangat terasa, ya. Ternyata dia mengalami getaran gitu. Jadi ketika saya ganggu ya jadi bergetar ininya. Nah, getaran inilah yang bunyi gitu. Jadi kalau begitu bunyi itu bagaimana bunyi tersebut dihasilkan ya? Bunyi itu dihasilkan dari getaran. Benda yang bergetar. Benda yang bergetar itulah yang menghasilkan bunyi. Setiap benda yang bergetar sebenarnya menghasilkan bunyi. Gitu. Getarannya ya merambat. Merambatnya melalui apa? Ya melalui medium. Mediumnya bisa udara, bisa zat padat, bisa Bisa zat cair gitu. Karena dalam perambatannya butuh medium, maka biasanya karena merambat, maka bunyi ini disebutnya sebagai gelombang ya.
karena butuh medium untuk merambat, dan dia merambat gitu. Seperti itu. Jadi sumber dari bunyi itu adalah getaran. Jadi sebenarnya berapapun frekuensinya itu menghasilkan bunyi. Cuman kita punya keterbatasan untuk mendengarnya hanya pada frekuensi tertentu saja. Oke. Nah, sumber gelombang bunyi itu banyak ya. Setiap benda yang bergetar ya pasti menjadi sumber bunyi gitu kan. Cuman ada bunyi yang frekuensinya tertentu, yang khas, seperti garpu tala ini. Kemudian khas di sini maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu frekuensinya hanya tertentu saja tadi. Beda dengan kayak alat musik, misalkan alat musik itu ya bisa kita ubah-ubah, terus hasilnya itu dia setiap alat musik itu punya suara yang khas gitu. Nanti kita pelajari ada namanya timbre atau timbre atau warna bunyi. Jadi kalau misalkan gitar dengan piano gitu atau dengan seruling memainkan nada yang sama. Nah, tapi kita bisa bedakan gitu, piano yang mana, seruling yang mana, gitar yang mana gitu. Kenapa? Karena semua alat musiknya itu punya karakteristik tersendiri atau namanya itu warna bunyinya atau timbre. Ya. Tapi kalau ini dengan audio generator misalkan, terus dibunyikan dengan frekuensi yang sama, maka terdengarnya akan sama. Seperti itu. Ya. Beda dengan yang alat musik. Kalau yang alat musik itu punya ciri khas tersendiri. Selain yang ini sebenarnya ada juga sekarang itu semacam aplikasi gitu, aplikasi yang bisa kita install di handphone ya, smartphone kita. Nah, salah satunya contohnya misalkan ini aplikasi Garpu Tala. Coba saya share. Jadi ada aplikasi yang bisa, kalau misalkan kita nggak punya Garpu Tala, ya kita juga bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, semoga bisa. Sudah hadir semua ya kalau di Moodle ya. Oke. Ternyata lambat. Nah, jadi ada aplikasi namanya ini Garpu Tala atau tuning fork ya. Kayak gini aplikasinya. Nah, ini aplikasi yang ya hampir mirip dengan Garpu Tala atau dengan audio generator gitu. Cuman ya ini adanya di handphone gitu. Tapi ini kalau misalkan dihubungkan ke vibrator tentu tidak bisa vibratornya jadi bergerak. Gitu. Ini hanya bisa kita dengar saja ya. Contohnya misalkan frekuensi yang tadi, yang sama dengan si Garpu Tala. Contohnya tadi 426,6 ya. Nah ini frekuensinya 426,6 yang hampir sama dengan Garpu Tala yang tadi. Nah sekarang, kalau misalkan ini Garpu Talanya saya nyalakan, walaupun tidak terlihat sama kalian. Inilah. Ini Garpu Tala yang real, yang asli. Sedangkan ini dari aplikasi. Nah, tapi kalau dinyalakan bareng-bareng, terdengar nggak ada sesuatu yang berbeda? Ini kalau dari Garpu Tala saja, kalau dari handphone saja yang ini, kalau aplikasi. Kalau dinyalakan bareng-bareng dua-duanya,
Ada yang wong 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 wong. Betul sekali. Ada yang ngomong. Nah, kalau kalian nyetem gitar, kalau masih dapat bunyi yang kayak gitu, artinya belum sama frekuensinya. Berarti itu saya entah ini yang tidak presisi tidak akurat atau handphonenya. Saya lebih percaya handphone yang lebih akurat daripada garpu tala yang realnya gitu. Jadi ini ada perbedaan frekuensi tadi tuh sebenarnya. Jadi ada perbedaan frekuensi karena dibunyikan bersama-sama sehingga terjadi namanya beat atau layangan. Jadi bunyinya jadi gitu. Karena ada perbedaan frekuensi ya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Jadi sumber dari bunyi ini bisa dari garpu tala, bisa dari audio generator, atau dari instrumen musik dan lain sebagainya. Pokoknya setiap benda yang bergetar itu pasti menghasilkan bunyi. Selain itu juga pita suara kita juga itu merupakan organ yang cukup penting untuk bisa mengeluarkan bunyi gitu. Dan setiap orang punya struktur pita suara yang berbeda gitu kan, sehingga bunyi yang dihasilkannya punya warna yang berbeda. Ngomong saya dengan Salum, dengan Dika, dengan Darlin, dengan yang lainnya itu bisa tahu kalian, oh ini suara siapa gitu. Ya kenapa? Karena setiap orang punya warna bunyinya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinjau yang garpu tala tadi. Seandainya garpu tala itu bisa saya tarik gitu kan, ke sebelah kanan dengan ke sebelah kiri. Nah, sebenarnya di garpu tala tadi itu kan mengganggu udara di sekitarnya. Nah, ketika misalkan garpu tala itu bergerak sebenarnya, ditarik di sini itu artinya bergerak. Kan tadi saya pukul, sebenarnya itu dia bergerak garpu talanya. Misalkan garpu tala sedang bergerak ke kanan gitu. Maka nanti ada daerah dengan intensitas tinggi gitu. Ada daerah yang mempunyai atau densitas tinggi dengan densitas rendah. Ini daerah yang densitasnya tinggi, ini daerah yang densitasnya rendah. Jadi ada dua daerah gitu. Ketika misalkan dia nanti bergerak ke kiri, ketika garpu talanya makin mendekat, maka daerah sebelah sininya jadi daerah dengan densitas rendah. Nah, daerah dengan densitas tinggi atau kerapatan udara yang tinggi itu disebutnya mampatan. Sedangkan ada daerah yang memiliki densitas rendah atau kerapatannya rendah. Ini disebutnya regangan atau mungkin renggangan. Yang ini tadi mampatan atau compression, yang ini renggangan atau rarefaction. Ya. Jadi ada pola rapatan dan regangan ketika garpu tala ini digetarkan. Nah, pola rapatan dan regangan ini sampai ke telinga kita. Gitu. Nah, di telinga kita diproses lagi, nanti di gendang telinga dan lain sebagainya, nanti baru diproses ke otak sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa ini adalah suara, suatu sumber bunyi, kayak gitu. Nah, kejadiannya ini berulang gitu. Kejadiannya berulang kan, sehingga kalau kita bentuk ke dalam grafik rapatan dan renggangan terhadap waktu, nanti kita bisa buat polanya itu ternyata jadinya kurva sinusoidal kayak gini. Sehingga ketika kita menggambarkan gelombang bunyi, nanti bisa diwakili oleh kurva sinusoidal. Gitu. Jadi sama aja nanti kalau misalkan digambarkannya kurva sinusoidal kayak gini, ini bukan berarti gelombang bunyi itu gelombang transversal gitu. Karena ini bukan menggambarkan talinya, tetapi menggambarkan kondisi udara tadi, yang tadi dari mampatan dan renggangan yang kejadiannya berulang gitu. Ya, mampatan dan renggangan terhadap waktu kalau diubah ke dalam bentuk grafik, maka nanti akan terbentuk grafik sinusoidal karena berulang gitu. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat lambdanya segimana, frekuensinya kayak gimana gitu. Nah, lambdanya itu kan berarti jarak dari
puncak ke puncak ya, atau lembah ke lembah. Yang ini berarti misalkan dari pusat rapatan ke pusat rapatan selanjutnya itu adalah lambdanya, panjang gelombangnya. Atau dari regangan ke regangan, atau dari compression ke compression. Tapi kalau dibilang biasanya dari rapatan ke regangan, itu setengah lambda. Makanya kenapa? Karena ngukurnya itu dari pusatnya. Jadi kalau ada di soal biasanya yang menyebutkan jarak dari rapatan ke regangan, nah biasanya itu kita definisikan dari pusat ini nih, pusat rapatan ke pusat regangan. Kalau dari pusat rapatan ke pusat regangan itu berarti setengah lambda ya, sehingga lambdanya harus dikali 2. Hanya mungkin ada kalau misalkan kalian ada soal yang semacam itu biasanya dia dikali 2 ya. Oke. Kemudian gelombang bunyi ini kalau dikelompokkan berdasarkan arah rambatan dan simpangannya itu termasuk gelombang longitudinal. Kenapa? Karena antara simpangan dan rambatan itu searah. Walaupun sebenarnya gelombang bunyi ini merambatnya ke arah mana? 1 dimensi, 2 dimensi, atau kemana ya? Ke? 3 dimensi. 3 dimensi ya. Jadi bunyi itu merambatnya ke segala arah ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Seperti itu, depan, belakang. Ya pokoknya ke segala arah lah. 3 dimensi. Sehingga ini juga penting kalau kita nanti paham bahwa bunyi itu merambatnya ke segala arah, maka nanti intensitasnya itu kita ukur dengan menggunakan luas yang ke segala arah, diwakilinya oleh luas ke segala arahnya sama, biasanya nanti diwakilinya oleh permukaan bola gitu. Kenapa? Karena sama ke sebuah daerahnya. Nanti ketika kita bicara masalah intensitas. Intensitas itu kan ada kaitannya nanti dengan energi tiap waktu yang sampai ke daerah tertentu. Kayak gitu. Jadi penting kita tahu bahwa bunyi itu merambatnya ke segala arah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Masih gampang ini, masih tidak ada rumus. Nah, kemudian satu lagi mungkin bunyi berdasarkan mediumnya itu termasuk gelombang mekanik ya. Kalau tadi berdasarkan arah rambatannya. Kenapa gelombang mekanik ya? Karena perlu medium untuk merambat. Dia bukan gelombang elektromagnetik yang tidak perlu medium untuk merambat. Sehingga ketika orang di luar angkasa misalkan mau berkomunikasi, maka tentu harus menggunakan gelombang lain sebagai medianya. Itu biasanya dengan menggunakan gelombang apa ya? Ada yang tahu? Kalau di luar angkasa kan nggak mungkin ngomong langsung. Pakai apa? Radio. Ya, gelombang radio, betul. Jadi pakai gelombang radio gitu, sehingga bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena gelombang radio termasuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tentu tidak butuh medium untuk merambat gitu. Seperti itu. Ya, beda dengan bunyi. Kalau bunyi gelombang mekanik yang butuh medium untuk merambatnya. Nah, kemudian kalau bunyi dikelompokkan berdasarkan frekuensinya itu ada 3. Ini juga udah tahu kalian. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu kayak gimana? Frekuensi kurang dari 20. Ya. Frekuensinya kurang dari 20. Itu infrasonik. Kemudian audiosonik ini adalah kita ya yang bisa dengar. Salah satunya kita yang bisa mendengarkan ini 20 sampai 20 kHz frekuensinya. Tapi untuk mendengarkan saja itu tidak cukup dengan frekuensi ini supaya bisa terdengar itu. Jadi ada syarat lain nanti yaitu namanya loudness-nya, kekerasannya. Jadi kalau frekuensinya ini tetapi kekerasannya tidak ada, misalkan maka 0, ya nggak bisa juga kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah ultrasonik. Nah, ultrasonik ini adalah bunyi dengan frekuensi di atas
20.000 Hz ya. Ini tentu tidak bisa kita dengar. Atau ada yang bisa dengar? Selain maksudnya kita selain kita pasti ada ya. Ada yang bisa dengar. Nah, contoh frekuensi infrasonik itu frekuensi bunyi apa ya? Ada yang tahu? Dan siapa yang bisa mendengarnya? Kelelawar sama anjing yang bisa dengar Pak, kalau nggak salah Pak. Anjing, Pak. Ya, salah satunya anjing. Terus ini ada gambar Gajah. apa nih? Nah, gajah. Gajah Pak, gajah. Ini gajah ya. Itu yang bisa dengarnya gajah. Terus anjing itu bisa dengar ini. Biasanya banyak hewan-hewan tertentu yang bisa mendengarkan frekuensi infrasonik ini. Contoh frekuensi. Kenapa? Kalau semut Pak, Ya, salah satunya ini juga infrasonik. Terus contohnya apa bunyi infrasonik tuh? Ada nggak? Contohnya bunyi apa? Ada yang tahu? Contohnya misalkan kalau mau kejadian gunung meletus, mau ada gempa, biasanya yang paling utama tuh gunung meletus misalkan. Hewan-hewan biasanya yang dari hutan itu dia pada berdatangan ke area perkampungan atau area yang dihuni oleh kita. Jadi keluarlah dari hutan itu. Kenapa? Karena mereka bisa mendengarkan itu gitu. Ya, bisa mendengarkan bunyi bahwa udah terdeteksi sama mereka bahwa itu akan ada kejadian dulu ya. Tapi kalau sekarang kan sudah lebih canggih. Udah ada BMKG yang bisa mendeteksi walaupun kadang terlambat hasil deteksinya. Kejadian dulu baru ada gitu kan. Tapi setidaknya sudah ada mitigasi dulu. Kayak gitu. Kemudian yang audiosonik contohnya ya bunyi yang biasa kita dengar sehari-hari. Ya. Ini yang bisa kita dengar ya audiosonik. Walaupun di situ selain kita ada nggak yang bisa dengar? Ternyata ada hewan yang bisa dengar juga, yaitu anjing itu masih bisa dengar juga gitu audiosonik. Kalau dipanggil coba kalian komunikasi sama anjing, itu kan respon gitu. Kalau anjingnya yang biasa kita latih, terus pasti ngerti gitu kan. Kalau nggak dengar suara kita ya nggak mungkin. Berarti frekuensinya itu sama kita gitu, bisa mendengarnya. Selain yang di atas tadi, ya. Kemudian yang terakhir contoh salah satunya itu adalah kelelawar. Nah, kelelawar itu bisa juga mendengar bunyi ultrasonik, bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, selain kelelawar sebenarnya anjing ini spesial juga, ini bisa dengar juga ya. Saya baca bahwa anjing itu bisa juga dengar bunyi ultrasonik ini. Ya. Kelelawar biasanya menggunakan bunyi dengan frekuensi tinggi ini untuk ngapain? Ngawang-ngawang Pak, jalan-jalan Pak. Untuk jalan-jalan ya. ekolokasi. Berkeliling. Nah itu betul sekali ada barusan. Ekolokasi. Ekolokasi apa ekolokasi? Memantulkan. Yang mantul-mantulkan Gelombang Pak. bunyi, Pak.